Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Iya, Sobat Pak Itam, terima kasih ya untuk supportnya. Dan support terus dan supaya channel ini berkembang. Oke, Pak Itam mau bikin yang segar-segar. Benar, Pak Itam mau bikin rujak sultan. Sobat Pak Itam bisa ngelihat. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan Sobat Pak Itam. Kenapa dibilang rujak sultan? Pak Itam bilang rujak sultan kenapa? Karena jambunya fresh. Dan ada apel, ada pir. Ya, bahan-bahan yang benar bisa dibilang bukan rujak biasa. Dan jambunya benar-benar diimpor langsung dari Bandung, Sobat Pak Itam. Ya, Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini adalah bahan-bahannya. Ada mangga, ada apel, ada pir, ada bengkuang, ada jambu, dan ada timun. Lalu kita menggunakan garam. Garamnya benar-benar dari Zain Herbal. Lalu Pak Itam juga menggunakan kacang, cabai, dan menggunakan gula merah ya Sobat Pak Itam. Nah, ini adalah kacangnya. Oke, kita ke dapur sebentar untuk menggoreng kacang. Dan jangan sampai kacang ini gosong ya. Intinya penggorengan ini secara merata saja. Ketika sudah kecoklatan, coklat keemasan, ya langsung kita angkat Sobat Pak Itam. Jangan lupa diaduk ya, biar semuanya itu matang merata. Sobat Pak Itam bisa ngeliat. Nah, kacangnya benar-benar sudah masak ya. Oke, kita kembali lagi ke meja syuting. Nah, Sobat Pak Itam, sebelumnya kita mau bikin bumbunya dulu. Ya, Pak Itam masukkan 3 cabai rawit dilesung. Lalu tadi Pak Itam menuangkan air asam jawa. Nah, Sobat Pak Itam, kita ulek dulu ya cabenya ya. Dan pastikan cabenya ini agak halus. Agak, jadi belum tentu halus sekali. Biar ada aroma-aroma pedasnya Sobat Pak Itam. Sobat Pak Itam bisa ngeliat, kita giling dulu. Nah, lalu setelah agak kasar, kita masukin ya. Ini gula ya Pak Itam gunain ya Sobat Pak Itam. Ya, tentatif mau menggunakan gula. Sebenarnya kalau sudah menggunakan gula merah juga udah, tapi Pak Itam kebetulan ada stok gula, jadi Pak Itam pakai gula. Ya, kurang lebih tadi 1 sendok teh. Nah, ini Pak Itam menggunakan garam sehat dari Zain Herbal Sobat Pak Itam. Nah, jadi kalau Sobat Pak Itam pengen beli, silahkan ya, nanti Pak Itam taruh IG Instagramnya. Oke, lanjut kita masukkan gula merahnya. Sebelumnya gula merahnya itu nanti kita potong kecil-kecil Sobat Pak Itam. Kenapa? Supaya bener-bener dalam pengulekan bisa. Nah, ini Pak Itam coba ngulek tanpa dipotong, tapi sepertinya bener-bener susah dan agak susah. Takutnya si gula merahnya ini lompat-lompat. Oke, kita potong ya Sobat Pak Itam, coba bisa dilihat. Ya, tentatif yang jelas ini gunanya untuk dipotong kecil-kecil. Nanti pas dalam pengulukan itu biar cepet dan biar lebih mudah dan bisa teraduk rata semuanya Sobat Pak Itam. Nah, ini adalah gula merah yang kedua. Pak Itam mencoba untuk potongnya. Oh iya, kalau nggak ada gula merah, boleh menggunakan gula aren Sobat Pak Itam, itu lebih bagus lagi. Karena ya tentatif, tergantung Sobat Pak Itam ingin membuat bumbu rujak sultan ini. Dari Pak Itam sendiri, ini adalah bener-bener bumbu khas banget dan bumbu khas dari Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat, ini Pak Itam udah mencoba untuk menguleknya. Ya, kita lihat, dan ini Pak Itam pastikan semuanya itu nanti tercampur dengan rata dan bener-bener enak pastinya buat Sobat Pak Itam yang suka yang namanya makan rujak itu boleh banget diikutin cara Pak Itam bikin bumbunya. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini bener-bener sudah tercampur rata semuanya. Ini baru gula merah sama cabai dan setelah dimasukin garam dan gula. Oke, nah langkah berikutnya adalah kita masukin kacang. Ya bener, ini bener-bener khas yang namanya bumbu rujak itu pakai kacang. Tapi Pak Itam menguleknya tidak terlalu halus. Jadi bener-bener saat kita makan bumbu ini ada gigitan-gigitan kacang. Ya, Sobat Pak Itam, buat yang punya penyakit asam urat dilarang ya makan kacang. Tapi yang pastinya buah ini bener-bener sangat sehat. Rujak ini bener-bener sangat enak sekali ya. Sobat Pak Itam bisa ngelihat langkah berikutnya Pak Itam mencoba untuk memotong-motong buah-buah yang nanti akan dihidangkan untuk menjadi rujak sultan.
Ini awalnya timun Pak Itam potong, dan oh iya Sobat Pak Itam, semua buah sudah dicuci dengan bersih ya Sobat Pak Itam. Nah Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini cara Pak Itam kalau memotong timun. Supaya apa, coba diputar-putar tadi, supaya benar-benar tidak ada getahnya, dan langsung kita potong saja ya Sobat Pak Itam. Dan ini benar-benar gunanya timun ini sangat bermanfaat banget, terutama untuk menurunkan tensi katanya. Bukan katanya lagi, dan itu memang benar. Jadi buat Sobat Pak Itam wajib banget makan timun kalau misal punya penyakit tensi. Oke, setelah kita potong semuanya Sobat Pak Itam, langkah berikutnya adalah buah bengkuang. Nah ini sebenarnya buahnya ini banyak, tapi Pak Itam menggunakan satu saja. Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini Pak Itam potong. Oh ya, untuk bentuknya itu tentatif, gimana Sobat Pak Itam ingin memotongnya ya Sobat Pak Itam. Yang pastinya porsi ini bener-bener cocok satu-satu saja buahnya. Ini udah bener-bener banyak potongannya dan cocok banget untuk satu keluarga. Oke, buah berikutnya adalah buah, ya betul, buah apel Sobat Pak Itam. Nah ini gaya Pak Itam kalau motong buah apel, coba dilihat ya. Jadi Pak Itam mau memotong tengahnya itu untuk guna membuang bijinya dengan seret-seretan yang di tengah. Nah coba lihat. Beginilah cara Pak Itam dalam pemotongan buah apel, sama dengan buah pir nantinya. Nah setelah itu baru kita potong. Kebetulan Pak Itam memotongnya memanjang ya Sobat Pak Itam, jadi biar bener-bener enak banget dan sudah besar gitu jadi makannya. Jadi kan ada juga yang motongnya kotak-kotak. Ini tentatif buat Sobat Pak Itam yang ingin makan rujak enak. Nah kita selesaiin dulu ya untuk pemotongan dari apelnya, baru nanti kita lanjut ke buah berikutnya. Nih ini langkah kedua, ke potongan kedua Sobat Pak Itam, supaya benar-benar tahu cara untuk memotong dan menghilangkan biji pada apel. Ya ini trik dari Pak Itam. Hehehe. Oke, kita potong ya, kita selesaikan semuanya, baru nanti kita lanjut ke buah berikutnya. Bener-bener ini buah apel sangat bermanfaat untuk apa ya? Untuk kulit kalau Pak Itam baca informasi yang didapat, dan ini bener-bener kalau punya penyakit-penyakit lain, buah ini sangat benar-benar bermanfaat sekali. Oke, kali ini Pak Itam memotong buah pir Sobat Pak Itam, sama dengan apel karena memang bentuknya sama, tapi cuman khasiatnya saja yang berbeda. Dan yang pastinya setiap buah itu punya serat yang sangat tinggi. Nah ini buah pir cocok banget buat Sobat Pak Itam yang kalau misalnya mau sarapan pagi tanpa makan nasi, buah pir ini cukup mengenyangkan. Itu yang Pak Itam lakukan saat ini. Oke Sobat Pak Itam, potongannya sama seperti buah apel ya Sobat Pak Itam. Dan pastikan perlahan tapi pasti dan pelan-pelan agar tangannya tidak kena pisau. Selalu Pak Itam ingatkan. Kenapa? Karena Pak Itam sudah merasakan dan benar-benar saat sudah kena pisau itu, kalau mau melakukan aktivitas apalagi kena air, itu benar-benar sakit sekali Sobat Pak Itam. Oke Sobat Pak Itam, yang rapi dan yang teliti ya Sobat Pak Itam, jangan sampai kena tangannya. Oke, setelah buah pir ini nanti baru kita potong ke buah berikutnya Sobat Pak Itam. Kita potong lagi ya buah pirnya. Mengingatkan kembali untuk pemotongannya terserah Sobat Pak Itam, yang jelas ini semua potongan buah ini Pak Itam potong nanti akan digabungkan dalam satu wadah yang benar-benar besar, dan saatnya kita mukbang nantinya. Oke, wah langkah berikutnya kita akan memotong buah jambu kristal. Ini Pak Itam dapat kiriman dari jambu kristal hokinya Bandung. Bener-bener loh, ini udah beberapa hari dan coba lihat bijinya itu sedikit, bahkan ada juga yang tanpa biji. Tetap Pak Itam buang karena memang tidak bagus kita makan bijinya. Yang jelas ini buah sudah beberapa hari loh Sobat Pak Itam. Pak Itam masukkan ke dalam kulkas dan masih fresh, dan coba Sobat Pak Itam ngeliat tanpa busuk. Dan ini versi besar. Jadi kalau misalnya Sobat Pak Itam pengen beli, jangan lupa mampir ke Instagramnya Jamkis Hoki Cimahi. Nah setelah kita potong tadi jamkisnya, saatnya buah bener-bener eksklusif ini. Kenapa ya? Ini bener-bener buah mangga yang akan banyak vitaminnya, dan yang pastinya akan vitamin C ya Sobat Pak Itam. Ini adalah mangga harum manis yang Pak Itam pilih karena bener-bener manis, biar membaur dari semua buah yang Pak Itam hidangkan. Makanya Pak Itam bilang ini adalah rujak sultan dengan buah-buah yang premium, buah-buah yang sehat, yang pastinya ala Pak Itam Sobat Pak Itam. Ya beginilah cara Pak Itam memotong mangga. Kalau memang kurang telaten ya mohon maaf, karena memang Pak Itam
Bisanya seperti itu Sobat Pak Itam. Hehehe. Pasti banyak teman yang bertanya-tanya, Pak Itam itu terlalu tebal. Iya, kebetulan pisaunya terlalu besar sih. Jadi Pak Itam untuk mengambil ancang-ancangnya itu agak susah. Tapi tetap buah ini sudah terpotong dengan rapi dan yang pastinya bisa dihidangkan. Hati-hati ya, pisaunya sangat tajam banget ini Pak Itam. Hati-hati loh jempolnya itu. Baik. Oke. Nah, setelah semuanya baru kita potong kecil-kecil Sobat Pak Itam. Ini tentatif mau versi besar, versi kecil. Ini Pak Itam potong kecil-kecil supaya nanti dapat semuanya dan kita dapat mencobanya Sobat Pak Itam. Ini benar-benar nikmat sekali. Cocok banget dimakan saat siang, saat nonton TV, saat kumpul keluarga pastinya. Yang pastinya buat acara arisan cocok banget ini. Rekomendasi buat Sobat Pak Itam yang pengen bikin rujak sultan ala Pak Itam. Oke, nah Sobat Pak Itam bisa ngelihat semua buahnya sudah Pak Itam potong, sudah Pak Itam kita mukbang. Oke, jumpa lagi Sobat Pak Itam. Kali ini kita benar-benar lagi menikmati suasana siang Jakarta, Tangsel yang benar-benar panas sekali. Jadi Pak Itam bikin rujak sultan. Nih, Sobat Pak Itam bisa melihat. Ini adalah buah-buah rujaknya. Kenapa disebut sultan? Karena tidak seperti rujak biasanya, apalagi disupport dengan jamkis. Jadi jambu kristal hoki dari Bandung itu mensupport Pak Itam untuk membuat ini benar-benar spesial banget. Ini padahal jambunya ini sudah 3 hari kurang lebih dan ini benar-benar segar banget. Oke Sobat Pak Itam, saatnya kita mukbang ya Sobat Pak Itam. Benar-benar buahnya luar biasa. Ada apa? Ya, ada jambu kristal, ada buah pir, ada mangga. Ini Pak Itam menggunakannya mangga harum manis Sobat Pak Itam, dan ada timun dan bengkuang ya Sobat Pak Itam. Dan terakhir adalah apel. Coba buah pertama Pak Itam pakai jamkis ya Sobat Pak Itam. Sedokan pertama buat Sobat Pak Itam. Wow. Sebentar, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Kondisi siang yang panas ini cocok banget kita makan buah-buahan, karena sebelumnya Pak Itam tadi syuting apa? Ya, syuting di Padang. Jadi benar-benar harus makan makanan sehat siang ini. Ya, sebelum makanan besar ya kita makan rujak ini. Benar-benar jambu kristalnya segar banget, padahal udah beberapa hari banget. Mangga harum manisnya bener-bener manis banget dan enak banget. Kalau mangganya ini udah terlalu masak, tapi dicampur dengan bumbu rujak yang versi Pak Itam, ini bener-bener tambah nikmat banget. Tidak terlalu pedas, tidak terlalu asin, dan tidak terlalu manis. Jadi bener sama persis kayak di abang-abang. Sentuangnya timun Sobat Pak Itam. Bumbu kacangnya itu loh yang bener-bener menurut Pak Itam tuh spesial. Padahal buah timun yang kata orang buah biasa saja, tapi udah kena bumbunya bener-bener jadi nikmat. Yang jelas buah-buah yang Pak Itam tampilkan ini benar-benar sangat sehat sekali, sangat bermanfaat untuk kesehatan, yang pastinya cocok buat Sobat Pak Itam yang ingin diet mungkin ya. Dan yang pastinya ini buah benar-benar untuk kesehatan banget. Kaya akan vitamin, kaya akan kesehatan. Jadi walaupun kita makan kacang, tetap
Dengan adanya buah-buah ini insya Allah tetap sehat, tapi jangan lupa selalu konsisten ya makan buah ya Sobat Pak Itam. Jangan hanya karena rujak saja. Buangnya ini benar-benar kurang nanas kali ya, nanas, tapi udah cukup sih, udah sultan banget ini. Ada pir dan apelnya. Benar-benar seger. Kondisi Tangsel siang ini sangat panas sekali. Makan rujak dengan cocol bumbu kacang ala Pak Itam. Makanya Pak Itam sebut namanya rujak sultan. Bener-bener ya. Jadi maaf batuk. Kepedesan enggak. Yang jelas tuh bumbunya yang bikin enak. Ditambah jamkisnya yang buah-buah segar, yang aslinya, yang semuanya ini asli fresh. Jadi Pak Itam masukkan kulkas dulu. Jadi ini rujaknya rujak dingin banget. Rekomendasi buat Sobat Pak Itam, rujak sultan ini bisa dibuat untuk kumpul keluarga, kumpul teman. Tapi kalau kumpul keluarga dekat nggak apa-apa. Kalau kumpul teman, family itu disarankan untuk jaga protokol ya Sobat Pak Itam. Kita coba apel pakai bumbu kacang. Enak, segar, nikmat. Satu lagi. Bener-bener apelnya jadi enak setelah dipakai bumbu kacangnya. Buah terakhir, buah pir. Sobat Pak Itam mau? Oke, baik. Ya, oke. Bismillah. Manisnya pir ditambah segernya bumbu kacang yang sebelumnya itu dikasih 3 buah cabai. Wow, pedesnya nggak terlalu pedes tapi ada terasa pedes-pedes. Seger. Mangga lagi ya Sobat Itam. Sekarang lagi banjirnya mangga di tepi-tepi jalan itu banyak sekali. Jadi Sobat Pak Itam bisa beli di tepi-tepi jalan. Harganya cukup lumayan murah. Pak Itam beli 2 kilo. Itu yang sebelumnya 1 kilonya 13, tapi ya namanya orang bisnis ya. 2 kilo 25.000. Jadi Pak Itam beli 2 kilo. Wow. Tapi kalau ini jangan lupa belinya di mana? Ya, buat yang warga Cimahi dan Jawa Barat, jangan lupa beli di Jamkis Hoki, Jam Kristal Hoki. Itu benar-benar recommended banget. Pak Itam sebelumnya dikirimkan yang sudah dipotong-potong ditambah bumbunya ya, itu khas banget dan itu benar-benar recommended. Nah kebetulan kemarin juga dapat kiriman lagi buah segar. Ya Pak Itam bikin rujak sultan. Makanya namanya rujak sultan karena buah sultan ini dan buah segar. Oke, satu kita terakhir. Setelah itu kita sudahin ya.
Oke, sobat Pak Hitam, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.